Madiun dan saya bernama Dery. Selaku saya driver yang mengantar Mbak Gati Ambarwati sampai ke Cemoro Sewu. Mas Gary, makasih nih penjelasannya di awal ya, dan mau menghubungi tim MTB kayak gitu, mempercayakan ceritanya ke MTB. Nah Mas, kalau gitu boleh mungkin sekarang mulai diceritakan ya bagaimana awal mula bertemu dengan almarhumah, lalu mungkin selama di perjalanan bagaimana, dan terakhir ketemu dengan beliau seperti apa. Monggo Mas, silakan Mas. Awalnya itu dia itu WhatsApp saya di tanggal 12 Januari itu. Dia memesan travel untuk mengantar ke Cemoro Sewu. Setelah itu dia cancel, nggak jadi, katanya itu ada saudara yang datang. Setelah itu dia itu pesan lagi untuk tanggal 22, namun dibatalin lagi karena katanya dia M gitu. Dan yang terakhir tanggal 27 Januari itu hari Jumat. Akhirnya itu kita berangkat. Dia menunggu di terminal Madiun. Terus saya itu berangkat ke terminal Madiun sekitar jam 11-an. Jam 11 siang. Setelah itu kita naik, itu keadaan normal biasa saja, nggak ada yang aneh atau ada yang gimana, nggak ada. Setelah masuk ke Kabupaten Magetan itu dia mulai pucat. Ya dia pucat, saya pikir itu mungkin dia sebelumnya sudah sakit, terus kena AC mungkin ya, panas, demam atau gimana. Jadi saya nggak berpikir ke mistis, ya pikir saya ya mungkin dia kena AC gitu, demam. Terus di Mauspati itu, terminal Mauspati, saya sudah bilang ke mbaknya, Mbak, gimana kalau kita putar balik, Mbak pucat lagi sakit gitu kan saya. Terus dia menjawab, enggak Mas, saya enggak sakit, saya emang puasa karena saya harus keadaan suci sebelum ketemu leluhur saya di Lawu, katanya sih gitu. Ya udahlah. Terus saya lanjut terus berjalan, dia tuh udah ngelantur, dia itu cerita katanya ya keturunan Hamengkubuwono I, banyak leluhurnya di Lawu kayak gitulah. Sampainya tiba kita di itu Pom Plausan, itu di bawahnya Gunung Lawu. Di sana itu kebetulan saya berhenti karena BBM habis. Kalau saya mau lanjutin naik nanti BBM saya nggak cukup. Saya nunggu pom bensinnya buka karena pada waktu itu kan hari Jumat, petugasnya pada sholat Jumat itu. Di samping pom ada Indomaret, saya istirahat di situ. Dan terus saya itu tergeletak sebentar lah, tidur sebentar. Terus saya bangun, tiba-tiba si Mbak Gatinya hilang. Itu sudah Mbak Gati itu sudah saya chat, sudah saya telepon, tapi nggak respon. Hampir kurang lebih 2 jam. Itu hampir saya tinggal pulang, tapi saya takutnya gini. Kalau nanti saya pulang, saya takut diviralin di Facebook, travel nggak amanah gitu. Ya udah saya tunggu. Nah, akhirnya dia nongol kurang lebih 2 jam tadi itu. Saya sudah marah-marah, saya tanya, Mbak dari mana sih? Urusan saya itu banyak Mbak, nggak cuma nganter Mbak. Maaf Mas, saya tadi habis ketemu leluhur saya dan saya harus jam 1 nyampe Hargodumi lah, katanya gitu. Terus saya jawab, udahlah itu terserah Mbak, yang penting ayo naik, saya anterin. Namanya saya juga udah emosi, apalagi dia ngelantur pikir saya. Terus dia pokoknya itu ngelantur sampai ke Cemoro Sewu itu. Pintu masuk Cemoro Sewu, pendakian itu via Cemoro Sewu. Di situ kita ke warung, setelah itu dia pergi dari warung, dia itu mondar-mandir gitu ke base camp, sempet tanya orang. Nah, terus saya tanya ke warungnya, Mbak itu petugasnya di mana? Lah kata si warung Cemoro Sewu itu petugasnya lagi turun, lagi pulang itu. Terus Mbak Gatinya saya panggil, Mbak kesini makan dulu, saya kan gitu. Terus dia nyamperin saya ke warung itu.
Terus saya manggil lagi ke warung itu, Mbak, jelasin ini ke mbaknya cara registrasi gitu gimana gitu. Setelah itu kan mbaknya si penjual warung menjelasin ke mbaknya Gati cara registrasi, harus ninggah KTP, terus bayar biaya registrasi 25.000 gitu. Setelah itu kan saya makan pop mie kan habis, saya rasa sudah cukup itu tugas saya. Terus saya itu mau pamit pulang, saya menuju ke mobil, terus saya itu dipanggil lagi sama Mbak Gati, Mas, ya Mbak saya gitu, nanti Minggu jemput saya ya, tapi tunggu konfirmasi telepon dari saya kan katanya gitu. Nanti tapi kalau nggak saya hubungin, Mas nggak usah kesini, berarti saya sudah pulang sendiri gitu katanya. Oh ya siap Mbak. Terus setelah itu ya udah saya pulang gitu, nggak ada kayak apa firasat atau kendala apa, nggak ada sih, perjalanan juga lancar semua seperti itu tadi. Boleh tahu nggak Mas Gary, waktu naik itu masih hari Jumat ya saat itu ya? Ya hari Jumat itu start sore jam 3 kurang lebih. Oh Itu jadi dari berangkat tuh langsung sampai di tujuan jam 3 sore ya? Oke. Lalu setelah itu bagaimana Mas? Dilanjutkan ceritanya. setelah itu saya pulang kayak hari Sabtu Minggu, saya nggak ada kendala apapun sih, nggak ada. Cuma yang paling aneh itu hari Senin. Senin itu habis Isya. Nah itu kan saya makan, tiba-tiba nasinya busuk semua itu. Nah setelah itu saya duduk, pegang-pegang HP, nah itu buka Facebook pertama. Nah, itu yang nongol pertama di beranda itu berita itu pendaki tewas itu di Lawu wanita. Ya saya sih nggak sempat pikir itu, cuma saya terus ngecek itu kan ada namanya Gita Ambarwati. Sedangkan itu saya kan belum kenal yang namanya Gita Ambarwati, nggak kenal, saya kan di waktu nganter kan manggilnya Mbak itu, nggak kenalan juga sih. Setelah itu saya menaruh curiga, oh ya apa ini ya, kemarin katanya suruh jemput tapi nggak jemput. Terus itu nomor HP-nya saya cek di get kontak itu. Setelah saya cek di get kontak itu nongol namanya Gati, terus Gati Ambarwati gitu. Tapi saya masih penasaran, itu saya lihat di komen-komen terus ada yang kirim KTP. Nah, itu saya baru percaya kalau itu yang saya antar gitu. Setelah itu saya besok hari Selasanya saya silaturahmi ke rumahnya takziah itu. Dan di situ kan juga cerita-cerita, terus ibunya bilang meninggalnya Minggu siang, tapi bisa dievakuasi hari Senin dan dimakamkan itu habis Isya jam 7-an lah. Ya, terus saya bertanya lah, itu waktu Mbak Gati dimakamkan itu bebarengan sama nasi saya busuk dan saya tahu kalau Mbak Gati sudah meninggal gitu. Seperti itu. Ceritanya apa ya? Mengejutkan ya pasti ya. Aku waktu itu ya Mas, waktu pertama kali Mas tahu bahwa memang yang gugur itu di Gunung Lawu itu yang Mas antar, gimana tuh Mas perasaannya Mas? Kalau perasaannya sih ya merinding sih Mbak, ya takut sih. Beberapa hari pun saya itu susah tidur. Ya pasti kebayang-bayang sih Mbak. Ya apalagi hampir berapa jam ya, itu hampir kurang lebih 5 jam bersamaan terus, dan sempat marah-marah dia gitu kan, masih kebayang terus. Agak ada terjadi seperti ini ya, soalnya yang di Pelausan ya Mas ya, karena di sini Ya, sempat hilang ya. nah, hilang 2 jam itu. Ini berarti beliau ini almarhumah betul-betul sendiri ya Mas dari awal ya dia itu. Asli itu sendiri, dia pun itu seperti ya bukan pendaki sih ya, pakaiannya cuma berapa gitu, terus pakaian tipis juga, nggak ada perlengkapan lainnya. Oh, nggak bawa carrier bagaimana gitu, tidak ada? Nggak, cuma tas biasa buat tempat berapa baju gitu loh. Oh, tas kecil ya, seperti sepatu gitu, kelihatannya memang sepatu buat pendaki gunung bukan Mas? Bukan, sepatu ya sepatu biasa kayak orang-orang liburan sih, orang wisata. Oh gitu ya, jadi secara perlengkapan yang digunakan juga memang kayak bukan mau naik gunung gitu ya Mas ya? Bukan. Itu Nah pun ini gimana Mas?
Mm. Banyak sih kayak yang